bagi yang ingin berkunjung hingga ke puncak, ramai orang datang nih. Tunggu sampai petang tidak datang-datang pula kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian senantiasa mendapat berkatan dan juga terhadap Allah SWT serta dipenuhi rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, video ini adalah berbentuk reaction yang mana saya akan react video-video yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Dan kali ini saya akan react satu video yang dikongsikan oleh satu channel. Channelnya ialah Dikzy Channel lah. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan menunggu info yang terkini kepada kita. Oke, kali ini saya react video yang bertajuk Monas Monumen Nasional Full Explore Wisata Tugu Monas. Oke, tanpa basa-basi lagi jom kita tengok video ini. Monas Monas ini apa? Monumen Nasional lah. Dia tugu peringatan ataupun boleh dikatakan jadi lambang lah bagi peringati kan. Tapi saya tidak tahu apa sejarahnya nih. Datang kembali di Dikzy Channel. Oke, Dikzy Channel lah, subscribe channelnya nih. Kali ini Dikzy Channel akan berkunjung ke salah satu kawasan wisata di Jakarta. Oke. Kawasan ini adalah salah satu ikon kota Jakarta dan ikon kota. Ikon kota Jakarta. Oleh para wisatawan baik lokal maupun asing. Untuk area parkir dan pintu masuk menuju kawasan ini saat ini diarahkan menjadi satu area, yaitu melalui area IRTI. Apa itu? Kemudian para pengunjung akan diarahkan melalui pintu masuk Lenggang Jakarta yang juga menyediakan souvenir khas Monas berupa baju, mainan khas Jakarta hingga berbagai macam kuliner. Oke. Dan tidak lupa juga ini dia punya makanan sekitarnya khas Jakarta seperti kerak telur dan dodol. Pintu masuk ini pintu masuknya. Monumen Nasional lah. Menjadi tempat gerbang, ini kita akan melihat halte tempat pengunjung yang akan menaiki kereta wisata untuk mengantar kita ke pintu masuk Monumen Nasional. Oke. Untuk naik kereta wisata ini gratis ya. Tujuan kereta wisata ini hanya ke pintu masuk Monas dan loket Monas saja. Ini keretanya. Oke. Maksudnya kalau ada pengunjung datang tunggu di halte ini saya. Oke. Mungkin ada punya waktu-waktu nih. Untuk menunggu nih, nanti menunggu sampai petang tidak datang-datang pula kan. Mungkin ada dia punya waktu-waktu tertentu lah. Saya pun tidak pasti kan. Kalian boleh kongsikan lah. Saat menaiki kereta wisata, kita bisa melihat taman-taman yang berada di kawasan ini yang tertata rapi dan indah. Kita juga melewati kolam air mancur yang pada waktu-waktu tertentu menampilkan pertunjukan air mancur menari. Monas, mana dia punya monumen nih? Saya udah tengok video-video yang lain, dia punya badannya macam satu menara kan, di atasnya tuh ada macam bentuk api kah, bentuk emas lah. Sebenarnya itu salutan emas, kalau saya tidak silap lah. Inilah Monas. Setelah turun dari kereta wisata, kita akan turun tangga untuk menuju ke loket pembelian tiket untuk masuk ke dalam Monas. Beli tiket di sini. Untuk tiket masuk Monas saat ini menggunakan pembayaran elektronik khusus J-Card dari Bank DKI. Monas di sana tapi tiket sebelah sini. Bagi pengunjung yang sudah memiliki J-Card, hanya tinggal melakukan isi ulang di loket dengan harga menyesuaikan tujuan. Tapi jika tangga di bawah J-Card, pengunjung juga bisa melakukan pembelian di loket ini dengan harga 40.000 dan sudah memiliki saldo sebesar 20.000. Ini dia punya rate, dia punya harga 5.000 dan puncak boleh sampai di atas tuh kah? Di atas tuh ada bentuk apa itu? Bentuk api kan? Masuk pada jam berapa saja. Tapi bagi yang ingin berkunjung hingga ke puncak, bagi pengunjung ke beberapa sesi untuk menghindari penumpukan di lift dan puncak Monas. Naik pakai lift. Monas sendiri mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore.
Berapa Bagi yang ketinggiannya membeli nih? tiket hingga ke puncak Monas, maka akan mendapatkan tiket berupa kertas yang berisikan tulisan sesi dan jam dapat naik ke puncak Monas. Oke. Setelah melakukan pembelian tiket, kita akan masuk ke dalam Monas melalui gerbang pemeriksaan tiket setelah melalui terowongan bawah tanah. Terowong di bawah tanah? Pintu masuknya di bawah tanah? Oh, naik balik. Oh. Kemudian kita akan muncul di halaman Monas dan akan diarahkan menuju pintu masuk museum dan melewati dinding prasasti. Di bawahnya ada museum. Ini kawasannya nih. Kawasan sekitar Tugu nah. Museum yang berada pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah ini merupakan Museum Sejarah Nasional Indonesia. Oke. Besar ruangan Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Wah, dalam satu masa ruangan besar berlapis marmer ini terdapat 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Oke. Oh, nih. Diorama ini juga memuat sejarah pada masa Kemaharajaan Sriwijaya dan Majapahit. Oh, oke. Maksudnya di Monas nih bukan saya tunggu tuh, tapi di bawahnya sebenarnya ada museum. Terdapat juga diorama yang menampilkan perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Portugis dan VOC. Terdapat juga diorama yang menampilkan lahirnya organisasi Islam Muhammadiyah pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan pokok dari organisasi Islam ini adalah melakukan pembaharuan di bidang kehidupan Islam yang meliputi pendidikan, agama, dan kemasyarakatan. Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Oh, dia macam patung-patung lah. Diorama berlanjut hingga agresi militer Belanda 1 dan 2, peristiwa G30 SPKI, banyak sejarah-sejarahnya sini nih, dan berakhir dengan beberapa peristiwa di zaman Orde Baru. Maksudnya datang ke Monas nih bukan saya dapat tengok tuh. Setelah selesai melihat museum, kita akan melanjutkan wisata ke ruangan lain tapi di boleh Monas. Dapat ilmu pengetahuan sejarah-sejarah apa di Indonesia. Dan sekarang kita akan mengunjungi ruang kemerdekaan yang terletak di area Cawan Monas. Area Cawan. Ruang kemerdekaan ini adalah ruangan yang berbentuk amphitheater. Ruang kemerdekaan. Mana ruang kemerdekaan ini? Kenapa ruangan ini dapat dicapai melalui tangga berputar dari pintu sisi utara dan selatan. Ruang kemerdekaan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia, diantaranya naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan replika bendera pusaka merah putih. Bapak Ibu sekalian, kita mau dengar rekaman secara bersama. Dengar sama-sama ya. Baru rekam kalau mau begini. Kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oh, ada dia punya apa proklamasi dengan cara laksana dan dalam itu yang setingkat-tingkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta
Naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disimpan di dalam kotak kaca dalam pintu gerbang berlapis emas. Pembacaan naskah proklamasi ini akan diputar setiap 1 jam sekali, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Setelah selesai dari ruang kemerdekaan, kita akan menunggu jam untuk sesi naik menuju puncak Monas. Banyak pengunjung yang menunggu sesinya di pelataran dekat pintu masuk menuju lift. Berduduk. Di depan pintu terdapat petugas yang akan mengatur dan membacakan sesi dan nomor antrian yang sudah bisa masuk ke dalam antrian lift. Oh, bergilir. Di sini kita harus menyiapkan J-card dan tiket untuk masuk ke pelataran puncak Monas. Ini dia punya tiket. Dia tidak boleh masuk sekali. Kalau masuk sekali penuh, jadi sesak ke dalamnya. Dia kena bergilir lah. Setelah melakukan pemeriksaan tiket, kita diarahkan untuk mengantri sebelum masuk dan menaiki lift menuju puncak Monas. Lift ini memiliki kapasitas 11 orang sekali angkut, dan pada sekeliling badan elevator terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi. Tetap juga dikunjungi. Dan bagi saya memang sangat populer lah di Indonesia nih. Lagipun dia mempunyai banyak ilmu pengetahuan kan, sejarah-sejarah Indonesia. Ini suasana di atas, di atas menara ini ya. Bagian apa tadi ini cakapnya? Pelataran puncak Monas ini merupakan ruangan dengan ukuran 11 x 11 meter. Oh, luas di atas ini. Pelataran puncak Monas berada di ketinggian 115 meter dari tanah. Oke, apa yang ada di setiap sudut pelataran puncak terdapat teropong yang dapat digunakan pengunjung untuk melihat pemandangan Jakarta. Bila kondisi cuaca cerah tanpa asap kabut, di arah selatan terlihat dari kejauhan Gunung Salak di wilayah Bogor, dan di wilayah utara membentang laut lepas dengan pulau-pulau kecil. Mana nampak kalau kayak gini? Kalau mau nampak kena pergi sendiri tengok. Nak datang ke Monas. Pada puncak Monas terdapat patung lidah api dengan tinggi 14 meter yang terbuat dari perunggu 14,5 ton dan dilapisi emas 50 kg. Total ketinggian Monas adalah 132 meter. Emas betul kayak itu Pelataran puncak Monas dapat menampung sekitar 50 orang dan menampilkan diorama pada 4 sisi Monas. Di pelataran puncak ini, banyak pengunjung yang beristirahat sambil menikmati angin sejuk yang masuk dari celah-celah pelataran. Dia kena bergilir nih, ikut giliran kan baru naik. Sebab dia ada hat untuk naik ke atas nih. Setelah puas menikmati pemandangan Jakarta dari pelataran puncak, sekarang kita akan turun kembali melalui lift. Namun, pengunjung akan diarahkan untuk turun lift pada lantai 2 yang merupakan pelataran cawan Monas. Pelataran cawan Monas memberikan pemandangan bagi pengunjung dari ketinggian 17 meter dari permukaan tanah. Luas pelataran yang berbentuk bujur sangkar berukuran 45 x 45 meter merupakan pelestarian angka keramat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ramai orang di bawah tuh. Setelah selesai menjelajahi keseluruhan Tugu Monas, sekarang kita akan kembali menuju area parkir Irti menggunakan kereta wisata Monas. Dan untuk menaiki kereta wisata ini, pengunjung harus menyiapkan bukti pembelian tiket Monas dan akan diperiksa oleh pengemudi kereta wisata. Oke, kalau tidak tiket tuh, gimana? Mungkin kena. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk mendukung kami tetap berkarya. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu.
Nah itu dia Menara Monas, puncaknya apa, lidah emas, lidah api disalut dengan emas. Terima kasih telah menonton video kali ini. Ya itu dia tadi video yang dikongsikan oleh Dikzi Channel. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info yang terkini kepada kita. Kita lihat tadi bagaimana keadaan ataupun Monas, monumen nasional, merupakan satu tubuh yang sangat bagi saya memang sangat populer di Indonesia, yang mana sering menjadi tempat lawatan bagi pelancong dari dalam maupun dari luar negara untuk datang melihat apa yang ada di Indonesia. Saya pun baru tahu ini rupa-rupanya Indonesia ini bukan saja sekadar menara, tetapi juga di sekitarnya terdapat taman-tamannya, dan yang paling penting adalah di bagian bawahnya terdapat tuh museum, yang mana banyak museum berkenaan dengan sejarah Indonesia. Dan bagi saya Monas ini memang patut dilawat pelancong dari luar yang datang ke Indonesia, yang mana baru mengenali Indonesia. Bagi saya memang ia satu tempat yang memang wajib dikunjungi untuk mengetahui sejarah Indonesia, yang mana kita tahu Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai suku dan budaya, telah disatukan dalam satu Republik Indonesia, yang mana telah dipupuk semangat mempertahankan dan cintakan negaranya. Oke, mungkin kalian mempunyai pendapat kalian boleh kongsikan doangan di bawah ini untuk kita sama-sama berkongsi pendapat, supaya kita sama-sama mendapat info daripada kongsian kalian. Oke, baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.